Shalom, baik. Hari ini kita akan membahas tentang hakikat IPA. Baik, pengertian hakikat IPA adalah mencakup pemahaman mendasar tentang tujuan, sifat, dan pendekatan dalam mempelajari fenomena alam. Hakikat IPA juga adalah cabang ilmu yang mempelajari alam dan segala fenomenanya, termasuk materi, energi, dan interaksi di antara keduanya. IPA juga mencakup berbagai disiplin seperti fisika, kimia, biologi, dan ilmu lingkungan. IPA juga bukan sekedar pengetahuan atau fakta yang dikumpulkan, tetapi juga cara berpikir dan metode ilmiah yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan berbagai fenomena alam dengan dasar yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang berikutnya lagi adalah tujuan hakikat IPA, di mana kita meningkatkan pemahaman manusia tentang alam semesta dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Seperti yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis dan membekali individu dengan pengetahuan yang diperlukan untuk mengatasi masalah lingkungan dan kesehatan. Untuk mendorong sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu dan keterbukaan terhadap ide baru, yaitu yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan memberikan dasar pengetahuan yang kuat untuk pembelajaran lanjutan. Dan yang kedua adalah keterampilan berpikir kritis, yaitu di mana mengembangkan kemampuan analitis dan pemecahan masalah. Dan yang ketiga adalah kesadaran lingkungan, di mana kita harus meningkatkan pemahaman tentang isu-isu lingkungan dan keberlanjutan. Dan yang keempat adalah aplikasi praktis, yaitu memberikan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang lagi adalah metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara sistematis untuk memahami fenomena alam. Dan langkah-langkah dalam metode ilmiah itu meliputi yang pertama yaitu observasi, eksperimen, pengukuran, dan analisis data. Di mana observasi adalah kita mengamati fenomena alam secara langsung untuk mengumpulkan data. Dan observasi juga bisa bersifat kualitatif seperti deskripsi, kuantitatif atau angka dan ukuran. Yang kedua adalah melakukan percobaan untuk memuji hipotesis dalam eksperimen, variabel yang dikendalikan dan diukur untuk menentukan hubungan sebab akibat. Dan yang berikut adalah pengukuran, di mana kita menggunakan alat dan teknik untuk mengukur variabel fisik seperti suhu, tekanan, dan massa, agar data yang diperoleh lebih akurat dan objektif. Dan yang berikutnya lagi adalah analisis data, di mana kita harus mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari observasi dan eksperimen untuk menarik kesimpulan. Dan sering melibatkan statistik dan grafik. Yang berikut adalah karakteristik dan hakikat IPA, di mana karakteristik ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama adalah emprisi, yang kedua adalah logis dan rasional, yang ketiga adalah tentatif atau bersifat sementara.
Yang pertama itu adalah emprisi, di mana IPA berdasarkan pada pengalaman dan observasi terhadap fenomena alam. Seperti kita mengumpulkan data melalui eksperimen, pengamatan, dan pengukuran yang sistematis. Dan yang kedua itu adalah logis dan rasional, yaitu seperti kita memberikan penjelasan dalam IPA, kita harus kita harus menggunakan penjelasan dalam IPA, tentunya harus masuk akal dan sesuai dengan prinsip logika. Atau penarikan kesimpulan yang kita lakukan secara sistematis itu harus berdasarkan bukti yang ada. Dan yang ketiga itu adalah tentatif atau bersifat sementara, di mana teori dan hukum dalam IPA itu dapat berubah jika ditemukan bukti yang lebih kuat atau lebih akurat. IPA juga selalu terbuka terhadap revisi dan pengembangan berdasarkan penelitian terbaru. Selain itu, IPA juga bersifat objektif atau tidak dipengaruhi oleh pendapat prinsip dan universal itu berlaku di mana saja atau berlaku di mana saja dan yang berikut adalah diverifikasi atau dapat diuji ulang oleh ilmuwan lainnya. Yang terakhir adalah manfaat hakikat IPA, di mana kita dalam materi hakikat IPA kita perlu tahu manfaat-manfaat IPA, yaitu yang dibagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah meningkatkan pemahaman tentang alam. Dan yang kedua adalah mendorong berpikir kritis dan analitis. Dan yang ketiga adalah memperbaiki kualitas hidup. Dan yang keempat adalah meningkatkan kesadaran lingkungan. Dan yang kelima yaitu mempersiapkan generasi yang inovatif. Baik, yang pertama kita harus menjelaskan mengenai meningkatkan pemahaman tentang alam, yaitu di mana IPA membantu kita memahami tentang fenomena alam seperti cuaca, tumbuhan, dan hewan, dan proses-proses alam lainnya. Dan memberikan kita pengetahuan tentang dunia sekitar dan bagaimana alam di sekitar kita dapat bekerja. Yang keduanya itu adalah mendorong berpikir kritis dan analitis, di mana pembelajaran IPA mengajarkan kita untuk berpikir logis dan kritis, serta mengembangkan kemampuan analisis dalam memecahkan sebuah masalah. Dan yang ketiga adalah memperbaiki kualitas hidup, di mana pengetahuan tentang IPA memungkinkan penerapan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas hidup, seperti PNM. Kita lanjutkan lagi, yang keempat adalah meningkatkan kesadaran lingkungan, yaitu IPA. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan generasi yang inovatif, yaitu dengan secara keseluruhan. Baik, dalam proses hakikat IPA dapat diintegrasi antara pelajar dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tugas seorang pendidik adalah untuk mengkoordinasikan lingkungan agar menunjukkan terjadinya perubahan perilaku bagi seorang peserta didik. Jadi jika ada yang bertanya mengapa teori Piaget cocok dalam pembelajaran IPA. Ya, kenapa
Mengapa cocok dalam pembelajaran IPA? Karena dapat beranggapan dapat beranggapan anak bukan merupakan botol kosong yang siap tetapi melainkan anak secara aktif akan membangun pengetahuan di dalam dunianya. Jadi teori Brune dalam pembelajaran IPA adalah menekankan kepada siswa agar belajar melalui keterlibatan aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dalam memecahkan sebuah masalah, dan guru berfungsi sebagai motivator bagi seorang siswa dalam mendapatkan pengalaman yang memungkinkan bahwa mereka menemukan dan memecahkan sebuah masalah dengan berpikir yang lebih di tingkat yang lebih tinggi. Jadi jika ada yang bertanya apa hubungan antara hakikat IPA dan pembelajaran IPA, yaitu karena hubungan hakikat IPA terdapat pembelajaran IPA di sekolah itu adalah pada saat belajar IPA ada proses, yaitu proses pada saat seorang siswa mencari pengetahuan tentang IPA dan bagian-bagiannya. Nah, untuk proses tersebut kita harus dibarengi dengan sikap atau bagaimana sikap seorang siswa tersebut untuk mencari pengetahuan. Jika ada yang bertanya apa saja hakikat IPA. Jadi hakikat IPA dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah IPA sebagai produk, dan IPA sebagai proses, IPA sebagai sikap ilmiah, IPA sebagai cara berpikir kritis, dan juga IPA sebagai cara untuk menyelidiki sebuah masalah, dan IPA sebagai batang tubuh pengetahuan seorang siswa, dan juga karakter siswa SD, dan bagaimana prinsip pembelajaran IPA di SD. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah kepentingannya pemahaman yang mendalam tentang alam dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Dengan pendekatan kita yang sistematis dan ilmiah, IPA juga berfungsi sebagai alat untuk memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh umat manusia dan dalam kehidupan sehari-hari.